أبينا ولأبينا ولأمتنا ولخالنا ولخالتنا ولأجدادنا ولجداتنا وإلى أرواح جميع بلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضي درجاتهم وعلى يدنا الله ينوي قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى وقلوبنا والموتى للإسلام بلا مهنة ولم يهن بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 102. Ini bulan apa? Arab. Bulan Arab. Bulan awal akhir. Awal. Di Madinah. Bulan awal. Ada kalau sembilan akhir ini musim hujan kan? Jadi musim hujannya punya hujan ada kepala tutupnya tutup. Kenapa ya tutupnya? Karena banyak hujannya bercampur lawan debu erosi dari Gunung Semeru dan gunung yang ada di Sulawesi. Jadi debu vulkanik itu terbang ke atas tempat di awannya tiupnya udah kita ada hujan. Jadi apabila banyak hujan itu karena kepala panas, muka panas, perut panas, kantong panas. Jadi awak rasa meriang, kepala panas. Jadi menyenang hujan atau hujan juga nakalakas babilas kepala atau mandi sekali. Yang banyak hujannya bercampur lawan debu vulkanik. Jadi debu vulkanik itu apabila karena awak panas, apabila ini masuk merasap dari pori-pori yang ada di kepala, maka di awak parut panas. Kalau awak kerasa kadang nyaman. Jadi tutup kepala, mau ada tutupnya, mau ada dibilas jadinya kada sampai masuk ke dalam pori-pori. Mau ada panas kan? Apabila panas maka kantong panas juga. Sampai maka apabila berhimpun antara bujur dan ikhlas itu di dalam amal, niscaya kekallah bagimu akan amal tadi, dan nampaklah faedah dari amal itu, dan bertambah-tambahlah nikmat dan banyaklah tolong yang datang dari Allah dan dari nabinya. Dan adalah demikian itu alamat mendirikan yang bujur dari hak Allah Ta'ala bagimu di dalam maqam ini. Jadi disuruh saja pertama beramal itu ikhlas, mengkawal ikhlas, maka bujur dan ikhlas dapat. Itu karena disuruh istiqomah. Apabila sudah istiqomah pulang disuruh ikhlas. Apabila maqam, jadi maqamnya ada dua, maqam istiqomah beserta ikhlas dan bujur. Itu satu maqam. Apabila ikam bujur itu, maka Allah memberikan lawan ikam maqam ini tadi, maqam ikhlas tadi. Apabila maqam ikhlas ikam dapat, maka seluruh alam semesta membantu lawan ikam. Seluruh alam semesta membantu lawan ikam. Walaupun ikam pada minta bantu. Itu ciri kurang ikhlas. Orang mendapatkan maqam ikhlas, harta benda bertambah, nikmat bertambah, kebaikan bertambah, harta bertambah. Itu maqam orang ikhlas. Orang ikhlas ini syaratnya istiqomah. Apabila ada istiqomah, maka ada kau mendapat ikhlas.
Nah, kalau beramal masih nafsu, nah ini kalau nafsu ini contoh malam-malam malam ini beramal, malam besok ada itu namanya beramal masih ada nafsu. Jadi beramal itu disini biar sedikit tetap, tapi rutin. Ketimbang banyak tapi esok ada lagi, atau umpamanya apa-apa itu di zaman ada orang mengamalkan istiqomah pada membaca istighfar. Zaman bahari di kota Baghdad, Irak sana, orang ini gawiannya mula adonan, dan esok pagi membawa roti tadi dijual. Amaliyahnya apa? Di luar pada menggawi ibadah wajib dan ibadah sunat, selain daripada itu nanti gawinya selalu membaca istighfar. Pokoknya dari begawian sambil begawian membaca istighfar aja, mudah mengambil adonan, mulang ke lapung, mencampur ke lapung, membuat banyu dan lain sebagainya, sambil memicik mulang adonan sambil istighfar. Hari-hari gawiannya yang gawian menjual tukang rote, jadi setiap hari menjual rote, malam mulang adonan, setiap kali mulang adonan istighfar ini bajunya sampai tuntung mau ulang adonan. Istiqomah nantinya. Kenapa? Karena gawiannya juga jual rote. Berjual rote mah kayak tujuan sambil menjajah baca istighfar. Didapatkan lawan Imam Ahmad bin Hanbal hari-hari nanti. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu ada di kota Baghdad. Si lelaki yang ini tadi di kota Basrah. Jadi kenapa menemui marbut dari masjid, hendak umpat sembahyang. Setiap masjid yang ada di kota Basrah, marbutnya kadang membukakan masjid tadi untuk Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang isya. Ada deh. Baik masuk, Assalamualaikum. Marbutnya dari dalam masjid. Jadi si Imam Ahmad bin Hanbal, awak obat sembahyang isya di sini, anak awalnya waktunya habis di sini sudah. Ada macam-macam bermaling lah, apalah alasan tidak dikenal lah dan lain sebagainya. Misalnya. Lalu suatu pada lawas, habis itu sembahyanglah beliau ini umpat sembahyang di pelataran masjid untuk bayang isya. Itu sedih ini awak uyo hendak barabah didatangi oleh marbut masjid. Menjadi marbut kada guling-guling, ada umpat guling di dalam masjid ataupun di pelataran masjid. Dan sidin ini pun juga ada berpandah juga bahwasanya sidin ini Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada imam mustahid mutlak. Lalu jalan mengantuk, tadi mengantuk gimana sidin jalan, ada fokus lagi berjalan sambil menghirit ontak. Akhirnya tasandar di hingga kandang masjid, 3 kandang pinggir jalan, duduk situ sedikit hampir sedikit kain duduk situ sambil guling duduk. Begitu mata sidin ini metihi sekeliling masjid yang sidin duduk. Sidin ini belum metihi rumah-rumah penduduk. Pada waktu itu rumah-rumah penduduk sudah banyak, 6 lampunya mati lampu, artinya gulingan. Di situ jam 9, kita di sini, di sana jam 9,
di wadah kita jam 2 sudah. Baladi di Mekah dah perang tarawih di Mekah seorang jam 2 jam 3 di wadah kita jam 2 jam 3 malam di Mekah hajar Isya. Lalu apa? Lalu di Parakisidin ada rumah yang masih menyala. Rumah itu adalah rumah si tukang roti tadi. Katok sidin untung-untungan ada obat guling. Toh ada lawas Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada juga menyautit, buka yang ada juga. Ada lawas, ada menyautit, ada Waalaikumsalam bukanya. Ada apa? Artinya aku ini musafir. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali pamandir orang ini muntungah kada menjawab lagi pamandiran itu. Sekali aja pamandir, sisanya mau kami muntung. Jadi masuk aja menjadi tuan rumah. Masuk itu di jurung kamar semua, pasien istirahat, guling makan dan lain sebagainya sudah. Lalu gulinglah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu pada waktu malam hari Imam Ahmad ini terbangun, terhilang, mendengar si laki-laki ini membaca istighfar. Rupanya si tukang baca, si tukang roti ini pada sadar di rumah ada tamu. Biasa membaca gama astagfirullah gama. Rupanya pada sadar malam itu ada tamu, lalu tanya ringin astagfirullah ini tak astagfirullah terbangun aja Imam Ahmad lalu diisidin dari balik awak kamar. Kira tadi pulang membaca istighfar ini dalam keadaan ibadah sekalinya sambil mengudak adonan roti. Diisidin anak subuh keluar dari dalam kamar, anak melaksanakan sholat subuh. Sampai esok ya diisidin komat kami tanya untuk kami subuh esoknya si laki-laki ini membawa roti tadi. Jadi roti setiap kali membawa roti pasti habis. Jadi kulit itu paling lawas keluar pada rumah sejam. Anggap jam 8, jam 9 budik sudah. Takutnya oleh Imam Ahmad song-songnya budik kayak itu pak aku aja. Aku kalau rumah membawa roti paling lawas 1 jam. Siapa aja barangnya habis taruh sejam itu pak budik. Pulang nukar pulang bahan sambil pada tukar tuh untung komat kami. Lalu suatu malam esoknya, apakah Imam Ahmad bin Hanbal ini hatinya hendak pemalam pulang, malam kedua. Lalu ditabuni oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wahai tukang roti, apa nih kamu baca? Untung ikam komat kami sambil mengolah roti dan lain sebagainya itu. Ujar si tukang roti, aku ini membaca istighfar, melazimkan membaca istighfar, karena ujar Allah Ta'ala siapa nambah istighfar maka Allah memberikan satu selain daripada untuk mendekatkan diri lawan Allah dan sebagai ibadah lawan pula masalah dunia lancar terus. Lalu Imam Ahmad jika ada apa gara ada niatlah, jadi aku tidak akan berhenti membaca istighfar ini kecuali bertamu lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad jika pernah melihat ngarannya Imam Ahmad pada sebuah ya, masanya aku orang kampung jauh pada kota Baghdad dan aku hendak mengelangi Imam Ahmad ini, duitnya ada tulak aja kada ada besi kendaraan, onta kada ada, kuda kada ada, biaya pula.
jauh pulang amunnya aku tulang kayak apa aku mencari duit usaha ada pada yang usaha lalu ujiannya apa garang tujuan aku hendak pendapat lawan Imam Ahmad ujian Imam Ahmad ini adalah aulia Allah dan salah satu daripada imam mazhab. Jika pun tak dapat anak apa garang ya, aku anak pasalaman, yang itu aku suruh ini yang guring di rumahku, dan aku beri wadah, aku ulah akamnya, aku beri wadah bisa. Padahal Imam Ahmad ini sudah 2 malam makan wadah. Jadi, ikam pernah melihat, ada pernah. Mimpi bang, ada pernah juga. Ngarannya tahu ngaran aja lalu menjadi ikam beristighfar minta lawan Allah. Tujuannya membaca istighfar ini selain pada mendekatkan diri lawan Allah dan dihitung ibadah dan supaya urusan dunia lancar, ikam dalam hati bertawasul Allah dengan baca istighfar ini mudah-mudahan mendapat lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Puji Imam Ahmad malam ini Allah Ta'ala mengabulkan. Sudah 2 hari Allah Ta'ala mengabulkan hajat di ikam. Jadi bingung maksudnya ujar situ rote ada sebutin lagi negara kabul. Kalau masalah aku ibadah aku dapat pahala terus takarub lawan Allah karena di dalam istighfar itu ada ngaran Allah kita baca juga kok astagfirullah ada karena Allah kata masuk aja dah. Tapi bertemu lawan Ahmad bin Hanbal ini aku belum menjadi laki-laki ujar Imam Ahmad bin Hanbal sudah hajat ikam sudah dikabulkan oleh Allah dari 2 hari tadi sampai hari ini. Selama aku di rumah ikam saya tujuan ikam hajat yang terakhir kabul terus hanya yang dapat ada. Jadi jinya Imam Ahmad berarti nang mau ulang hatiku hendak perjalanan ke kota Basrah ini ada rupanya ada kurang nama mengandalkan amaliyah meminta lawan Allah dengan jalan istighfar supaya bertemu lawan aku. Imam Ahmad tajak mendatangi ke rumah si tukang roti aja tuh musuh ada Habib kada wali kada namanya nama Imam Ahmad nam datang aulia Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ini selain keturunan Rasulullah beliau ini juga aulia kutub beliau yang dalangi sini juga tukang rote alim kata juga. Nah itu aja cuma inya membaca istighfar tadi hanya aku Tuhannya kada hampir membaca istighfar ini kecuali aku berdapat 2 si Imam Ahmad bin Hanbal wali gonol itu musuhnya. Ia kan datangi ke rumah beliau. Jadi Imam Ahmad ini bang yang maulah aku hendak pulang ke kota Basrah. Semalam-malamnya aku pulang rupanya Tuhan hendak membawakan sesuatu. Rupanya ada yang hendak mengiau aku melalui magnetnya membaca istighfar. Jadi jadinya akulah Ahmad bin Hanbal. Nah ikam cari-cari itu buktinya bang apa buktinya ini pedang sedih. Lalu mulai hari itu esok si tukang roti ini mengabarkan ke kampung bahwasanya di kampung kita ini kedatangan Imam Ahmad bin Hanbal. Datangan orang bujur kada Imam Ahmad bin Hanbal sekalinya bujur. Lalu buah marbut masjid dari supanan Ijazah Imam Ahmad bin Hanbal itu pun berjalan kadang menampilkan pakaian seorang
lama umpama nang zaman umpama bagamis juga cuma gamisnya nang uyu kadang nanti jadi orang kadang menyangka ya kenapa jadi bagamis karena situ adat kebiasaan orang di Arab itu pakai gamis. Namun kita di sini bagamis sedikit tertawa orang sedikit tertawa. Padahal bagus ya gamis itu. Kenapa? Karena itu adat orang Arab. Adat orang Arab berarti Rasulullah orang Arab. Jadi adat Nabi itu bagus juga menyerupai pakaian Nabi, yaitu dengan gamis bahasa Arab. Bahasa kita baju, cuma bajunya sampai abades, lain lagi dastar. Nabi gamis, dastar ini dibakar. Ujung pasar, nah jurang iya nah. Dastar dibakar. Itu orang anak pendapat dengan ulama kuno melalui jalur istighfar, tapi istiqomah. Jadi sini tadi baca istighfarnya, kecuali tak guring, nyampe. Selama kada tak guring baca terus astagfirullah, tapi dalam hati tadi niatnya aku tidak membaca ini kecuali berdapat lawan Imam Ahmad bin Hanbal bertawassul tadi. Itu belum di suatu kisah ini orang istiqomah. Jadi ada di suatu tempat di negeri Asia Tengah, Asia Barat, Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tengah, itu di Pakistan. Nggak percayanya bukan apa bola dunia, peta kan dibuka, Google dibuka. Jadi Pakistan itu ada seorang binian janda sih. Jadi janda anu bisa anak lumpuh. Jadi lumpuh anak mana janda mana lumpuh, ya ayah ya ibu, artinya ya ayah ya ibu itu maksudnya apa? Ya seorang yang mencari, ya seorang yang memasak. Itu ya ayah ya ibu kalanya. Itu tetap nggak pas seorang juga mencari duit, seorang juga ya ayah ya ibu. Obama ya ayah aja nya, ya ibu ya bininya. Suruh Obama baru tapas, mamainya tak. Untuk apa bisi bini pun ketang lagi juga nama tapas. Beda lawan di Arab pemah. Amun di Arab, mun nyawa anak bini di Arab tak, atau nak kawin lawan orang Arab, rumah harus baik, isi, mobil harus baik, paling dikit sebuah, paling lumayan dua buah. Berisi supir pribadi 2, pembantu 3. Jadi bini itu gawinya diranjang aja bang, diranjang lawan jalanan mau kawin di Arab, tuang tapas baju klien tadi. Jadi di Arab tuh punya kada berduit, anak kawin orang Arab tadi. Seorang lakian binanya orang Arab, kenapa jadi orang Arab tuh banyak nang bujang itu awan nyari kawannya nggak salah itu. Mau ada berduit nang 5M kada mau juga punya mau 5M, mau itu juga kan bikin besar, kalau sekampungan tak kawin ini 5M untuk duitnya. Mbak nyewa gedung, apartemen, mobil, belum lagi gaji pembantu selama 10 tahun. Jadi bini di Arab toh, ini gawin selenting aja, lama kamar, bersolek, ada buku utang, ada baca. Itu di gawinnya, menturut ke pasar, pembantu bertukar,
pun ke supermarket atau ke Mall nyarinya di jalan. Amunnya nang lainnya kada mau iwak pembantu gaji 10 tahun sudah begaji. Ya, itu nak Indo Arab. Jadi mun anak babini lawan orang Arab, mun model nang kami wara peraya 5M. Orang Arabnya mah apa? Ya lah. Ada tahu juga ujian orang juga. Dan sesuai juga tak kawin dua Arab. Hanya tempat tak kawin tahu ya no. Jadi orang tadi lumpuh anaknya. Lalu pun malam tuh nanti becak ada ya Rabbi bil Mustafa itu dibacanya. Pokoknya sudah bisa membaca nanti walaupun ada sambil bisa jaga berapa ya Rabbi bil Mustafa pada maqasidana wa bilana mamdaya wasi'al qarami ya Rabbi bil Mustafa pada maqasid itu aja bacanya sampai taku baca tak tujuannya sebutnya jadinya aku bisa anak lumpuh anakku ini menjadi dokter kawawaras dengan cara operasi. Sedangkan di negeri Pakistan itu ada satu orang dokter nang ahli, nang baik, nang bagus masalah operasi ortopedi kita tulang. Nah itu ngarannya Dr. Abdul Hadis. Jadi ini membaca selawat, ya Allah, puja si kepingin tadi barakat daripada Rasulullah. Mudahan anakku ini waras dari penyakit lumpuh. Lumpuhnya itu karena warasnya dengan sebab operasi. Jadi membaca selawat itu kalau ada solusi diberikan oleh Allah barakat Rasulullah. Jadi setiap amajunya baca setahun baca itu aja kada basilah kada punya malam bacanya ya Rabbi mun siang berusaha malam kan baca ya Rabbi bi Mustafa balik mengkot banyak baca tuh sampai tagu juga bacakannya makna ya Rabbi bil Mustafa wahai Allah Ta'ala nang menciptakan Rasulullah nang bangaran Mustafa itu mana Nabi balik maqasidana wahai Allah sampaikanlah maksud kami maqasidana itu jamak daripada qasdun jadi macam-macam tuh hajat balik maqasidana waghfir lana ma maqad ampunilah dosa-dosa kami nang terdahulu ya wasi'an karami barakat Rasulullah di ibu setahun baca setahun istiqamah aku pada ambil membaca ini kecuali anakku waras si perempuan kecuali waras ambil aku baca peribasnya ternyata istiqamah baca anak melumpuh kecuali operasinya sehat. Lalu suatu hari si dokter ismnya Abdul Hadis hendak melakukan perjalanan ke suatu kota, sedangkan beliau ini adalah salah satu dokter ahli nang baik, nang bagus masalah ortopedi tulang menulang. Jadi ada kunjungan ke beberapa kota, rencana naik pesawat. Imbang sehari hendak berangkat ada pengumuman dari maskapai penerbangan bahwasanya rute yang jangan dituju dari Bandara Karachi itu menuju tempat yang dimaksud ada badai
badainya membahayakan penerbang, penerbangan, bakarnya petang. Sedangkan sidin ini ada tujuan ke situ, kenapa anda pulang, tapi tujuannya kada kawan. Lalu pindah menggunakan jalan darat, mobil. Separuh jalan mobil rusak, mana rusak, mana mogok, macam-macam. Nasib aja kita. Lalu jalan mencari kampung, asal tempat guring, tinggal motor tuh, tinggal banyak ke Arab, banyak ke motor, buangan di pinggir jalan, angkutnya jalan dia, 60 kilo, tinggal masjid. Lalu supir buat guring mencari rumah penginapan, kan ada di daerah situ kampung pak, masih separuh jalan daripada kota. Nah hendak dituju okut di situ di kampung itu mencari penginapan kan ada. Jadi jalan kalau ada kurang nama membari tumpangan guring, kesan guring aja. Nah dicari itu kesan guring. Rupanya ada di antara masyarakat yang menawari tempat guring, kesan guring aja, itu pun sama laman aja. Assalamualaikum, salam, masuk dia. Karena biar ini dalam keadaan darurat dan musafir, boleh menjamin tempat dalam rumah untuk menginap satu malam. Pada bahas itu, guring, tak hilang saja. Mendengar suara si ibu nenek membaca syair tadi, ya Rabbi bil Mustafa pada maqasidana wa filana mamataya wasyal karami, ditutup dengan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli audin minal ahwali muhtahibin. Tawat si dokter lalu dikeluari dokter, tetap didapatinya ibu nama baca ibunya tuh pada di sejadah, ada orang ada di sejadah sambil bala lipat baju. Apa? Wahai seorang ibu, wahai ibunya, apa nambian baca entah? Ya dokternya, bekulotnya kada ada agama, kada ada bekulot. Apa nambian baca? Ujar si ibu nenek, ini adalah bacaan puji-pujian lawan Nabi Muhammad. Artinya, wahai musafir, aku ini ada di sana. Aku ini ada di sana. Anakku ini lumpuh. Dan anakku ini yatim piatu. Artinya apanya ada meninggal. Imba itu aku ini anakku ini kayak orang juga sehat, tapi aku kada berduit kada ada apa-apa, kada ada. Untuk makan aja aku ya ayah ya ibu. Ada yang tadi kan seorang laki-laki, ada ini seorang ibu. Jadi nang ibu minta lawan Allah apa gara? Aku minta berkat Rasulullah, mudahan hajatku kabul, yaitu anakku ini bisa sembuh dengan sabab operasi. Jadi itu si lagian, wahai ibu, pian tahulah rencana pian itu hendak operasinya nih, operasi apa? Lawan dokter siapa? Rencananya nih lawan dokter ortopedi,
ahli tulang. Aku ada mendengar di Pakistan ini, di negara ini ada satu ahli, ada satu dokter nah ahli. Saya kok ngaji dokternya nah ahli ntar. Marahnya Dokter Abdul Aziz. Marahnya ntar. Lalu di sini ntar, dia pernah lah dapat, jangan dapat. Aku jauh pada rumah aja kada kawan. Jadi kenapa dia tahu orang Mahabarakan setiap kali orang tulang ke Pakistan, Karachi dan lain sebagainya mendapati beliau kayak apa aja tulangnya bengkok, hancur kah, bulik ke kampung dalam keadaan sehat. Ada sehat itu walaupun tulangnya bertatak-tatak juga artinya hidup aja orang kayak itu. Jadi apa yang dia minta? Ya aku membaca syair dari Imam Syarfuddin Imam Syarfuddin An-Nusayri. Syair ini aku baca tiap malam. Aku bertawassul meminta aku lawan Nabi, mudah-mudahan berkat Rasulullah anakku ini sembuh. Artinya aku minta solusi lawan Allah berkat Rasulullah. Biar pernah lah bertemu lawan si dokter pada sudah. Jadi kenapa nggak? Oh, jadi si dokter nah, cucukan bu ini bang rahasia Allah. Artinya aku hendak tulang ke pesawat, cuaca pada baik. Tapi aku hatiku tetap kuat, hendak berangkat walaupun jalan darat. Imbah jalan darat pulang belum sampai tujuan, separuh jalan motorku mogok. Tatahan di kampung ini, oh rupanya Tuhan hendak membukakan rahasia ini tadi. Jadi wahai ibu punya si dokter, artinya nang dokter nang biar maksud itu tadi itu adalah pulut punya si Dokter Abdul Aziz. Artinya anak pian pacangan sembuh. Dibawa sini cari sini mobil, bawa ke Karachi ke operasi itu sembuh. Jadi sembuhnya berangkat membaca salah lawat tadi. Tapi istiqomah tiap malam baca ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi bil Mustafa pada maqasidana wa filana manadhu an syarq qarami. Artinya minta solusi lawan Allah melalui Rasulullah. Jadi Allah pulang makan lawan yang dikehendaki dokternya, dokter nomor 1 ketemu dokternya yang datang kalau seorang perempuan janda anaknya lumpuh wali kada apakah ada yang tadi itu juga tukang jual roti ya ayah ya ibu jual enggak wali kada alim ada. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang mendatangi ke rumah orang itu orang istiqamah. Jadi siapa aja istiqamah di sini maka orang itu akan mendapatkan maqam ikhlas. Apabila maqam ikhlas maka cirinya pertolongan datang terus yang kayak tadi tujuan ini becak ketemu pada dokter. Jangan orang konsultasi dengan dokter biasanya pandai aja 300 di dokter. Konsultasi periksa sedikit obat baru lagi itu dokter biasa. Ini dokter nomor 1 masalah ortopedi tulang di negara Pakistan. Dokter nomor 1 kayak pemikirannya menamui zaman itu jangan ada di rumah sakit tuh ya, rumah sakit pribadinya. Ia datang ke rumah orang itu tadi barakat ikhlas, barakat istiqomah ikhlas.
Kalau di sini ciri-ciri orang mendapat makom ini, inya mendapat bantuan pertolongan daripada iradatil ilahiyah, daripada anu nangkaya Tuhan berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hendak bertamu. Nah itu maksudnya. Dan anwar dan mendapat bantuan dari Nabi. Masih perempuan gede membaca selawat supaya hajatnya kabul, bertamu ya Allah. Nah itu dengan syarat istiqomah. Maka itu kan yang berganti ngaran istiqomah, Siti Istiqomah. Itu ya, istiqomah bilang mengaran. Nah itu dapatnya itu tadi. Lalu jasjan lagi man ubira min bisa tehsani asamtat asamat isa'u ma'arabihi. Barang siapa masuk pada jalan dari Allah itu tadi, maka dipandangnya masuk itu dengan kebaikan dirinya, sekira-kira dilihatnya dirinya nama mengerjakan kepada amal, dan yang berhadap itu tiada lain adalah tolong tuh Tuhan. Ini lain lagi nah. Ada yang tadi asal beramal tapi ikhlas. Ada ini orang beramal tapi berdasarkan ilmu pula. Artinya barang siapa masuk kepada hak Allah ini macam bahyam ya juga, beramal ya juga, berzikir ya juga, berselawat ya juga, berjalan ya juga, berduduk ya juga, meraba ya juga, menonton TV ya juga. Ada. Barang siapa masuk pada jalan Allah, lalu dipandangnya pada waktu awal masuk itu tadi dengan memandang kebaikan dirinya, sekira-kira dilihatnya dirinya nang mengerjakan satu kawian tadi, dan nang berhadap itu inya ada memandang itu pertolongan Allah. Niscaya mengeluarkanlah lidahnya tatkala kejahatannya timbul serta Tuhannya. Maksudnya gitu. Berkurang ada ilmunya. Maka apabila terjadi apa-apa nang kada baik, maka Tuhan umpat disalah salahkan. Nyatanya gimana? Kayaknya beribadah. Sebelumnya beribadah, nyawa pernah belajar. Umpama orang hendak sembahyang disuruh bau wudu. Sebelum wudu pulang disuruh beristinja, bebersih. Apabila makamnya basuh, apabila beol basuh. Ini dari najis nang halus. Najis nang bonol adalah junub, kecuali tidak bisa mengangkat junub ini kecuali mandi. Belajar nyoba hari nyawa pulang pada waktu belajar itu nyoba mengatakan bahwasanya nang belajar itu dahulu diri nyawa kujuk sana kujuk sini. Imba itu ilmu nang nyawa dapat barakat diri nyawa kujuk tadi nyawa amalakan dari membuang hadas kecil, dari hadas besar mandi junub, hadas kecil ada kalanya dari di muka atau dari belakang beol atau bakapnya. Lalu maunya mau undung berarti sempurna. Kenapa sempurna? Karena berdasarkan ilmu nang nyawa tuntut. Cuma kesalahannya satu, nyawa memandang dalam hati nyawa bahwasanya bahari na dapat ilmu itu diri nyawa nang belajar. Kan belajar itu salah satu kebaikan diri. Belajar boleh mutalaah, berarti kan kebaikan diri.
Imba itu pulang beramal. Umpama ada sebesar tahu ilmunya, berarti mandi junub itu termasuk kebaikan kebajikan atau kebaikan diri. Tahu cara membersih bakame, tahu cara membersih beol, berarti mengamalkan ilmu, berarti memandang kebaikan di diri tadi. Wudu sempurna sesuai mata, sesuai telinga pada waktu belajar. Lalu masuk sembahyang. Salah satunya aja kalau sembahyang pada waktu wudu tadi aja, nyawa sempurna wudu tadi akibat belajar. Dan nyawa pada waktu wudu tadi memandang itu kebaikan diri nyawa. Kadang di dalam hati nyawa ingat atau memandang itu pertolongan Tuhan. Bahayanya satu, apabila terjadi apa-apa Tuhan terumpat nyawa busari. Itu tak. Kalau kena apa-apa Tuhan, ya Tuhan ini, untuk Tuhan kesian. Padahal Tuhan nyawa kan ada. Undangnya Tuhan menolong. Orang kalau melihat tolong Tuhan ini, nah itu lah satu, cari guru. Jadi pada waktu itu tadi hati seorang kadang ini kebaikan diri seorang, lalu nang timbul pada waktu seorang menggawi kebaikan itu, nang timbul di hati seorang dari seorang kawak menggawi kebaikan tadi, di dalam hati timbul ingat hadir itu adalah pertolongan Tuhan pada waktu diri kita menggawi satu kebaikan. Apabila kada mengandangnya sih lalu karena Tuhan tempat, ya Tuhannya hujan taros kiamat ya Tuhan ini saat alin lupa juga. Ya Tuhan hujan aja nyawa balisa, aku guling, bapak pengen banyu naik, mati haratan guling, nyaman gue aja Tuhan kiamat. Banjir aja ke babang, banyu aja ke babang sudah. Itu dia sudah. Apabila nyawa kawat, nanti kawannya belajar, cari pulang guru. Saya kira luar tadi sudah pikirnya, sudah belajar juga pikirnya. Nah ilmu jasad tadi, ilmu jasad wudu, membersihkan najis, tahu ini andaknya akal. Sudah nanti gurunya sudah belajar bahari nyawa, lalu nyoba amal. Nah pada waktu nyoba amal tadi, lalu di dalam hati nyawa kawan menggawi kebaikan diri, seolah-olah diri nyawa menggawi. Itu bahayanya satu. Apabila Tuhan memberikan kada baik dua nyawa pasti menyumpahi Tuhan. Artinya bisa hampir beramal. Udah aja nang bayang ini juga, ya kakak ini juga Tuhan diserahkan. Orang luarnya aja ilmunya bahaya. Amun orang ilmunya luar aja, ya bahaya. Pasti memandang kebaikan di diri. Nyawanya kudu sesuai bakas ilmu nyawa belajar, sesuai dengan ilmu belajar wudu nyawa gawi wudu tadi berarti sempurna wudu tadi berdasarkan ilmu nyawa tahu. Tapi pada waktu nyawa wudu tadi nyawa dalam hati memandang menggawi kebaikan diri nyawa ini berbahaya. Bahayanya mengapa-apa nyawa pasti meniwas Tuhan, pasti nyawa hendak nyaman Tuhan. Unda beribadah sesuai ilmu sudah, wudu sesuai ilmu. Unda belajar bari Tuhan ini. Unda bari boyo tulak ini mengaji dia mau ini mengaji dia mau pikir ini sudah beribadah sempurna apa sudah Unda sesuai ilmu yang Unda tahu. Kenapa nyawa Tuhan membalik dan kada baik? Umpama ya Tuhan nyawa esok hari ada jagir, ada jagir. Tuhan salah apa Unda sembahyang maghrib 3 rakaat,
berdasarkan pokok 13 unda berwudu sesuai ilmu yang unda ketahui. Unda sebelum wudu membersihkan anggota yang di muka dan yang di belakang. Apabila ada hadas besar, unda mandi doanya. Kenapa? Unda sebagai ibadah 2 nyawa, unda mengabdi 2 nyawa. Kenapa? Nyawa kada memberi unda dan jagarinya mengeluh kada mengeluh. Ini bahayanya mengeluar di ilmu. Bahaya. Apabila sidik dinyembah amal jadi melihat kebaikan diri akibat bahari belajar, lalu bodoh sempurna menurut ilmu bahari, lalu memandang kebaikan diri pun aku jangan kada sehat awak kan kada kau bodoh tapi aku awak sehat, lalu memandang kebaikan di diri bahaya. Artinya mendiamkan, ya kan? Mendiamkan daripada menuntut balas. Ya tadi, unda tuannya beda. Unda bahari uyuh, tapi habis kopiah pacol, gurunya mati pulang. Baca pikir aja kan. Bodoh, bujur akibat belajar unda bahari itu pun akibat unda hakon turun belajar. Jangan ada belajar unda kada dapat dona. Wah ini pula unda mengamalkan ilmu, hendak bodoh unda pakai ilmu nang bahari unda belajar. Unda nang bodoh ini pula unda kebaikan diri unda. Bah kebaik kurang bodoh ketimbang kurang kadang nambah diri unda kan. Anak bahari unda Tuhan dah ini Tuhan 5 waktu sembahyang. Lawan sunat-sunatnya 2 kali bersunat habis. 2 kali bersunat habis. Kenapa hari ini rajaki kada ada sebutin buting. Wahai Tuhan, disalahkan kada Tuhan. Berunung orang Tuhan di gerunung. Unda uyuh sudah. Bahari belajar, bahyang, wudhu, ini. Kenapa kada diberi apa-apa ini? Udah nyentuh. Lalu jasidin barang siapa? Nah, mendiamkan akan dia daripada menuntut balas. Apabila kadang jasidin maka orang ini pasti minta balasan dua Tuhan. Amun kurang luarnya aja. Lalu menuntut. Ya tadi aku tuh beribadah sudah. Mana upahanku? Lagi gua apa ada? Lalu jasidin apabila maka itu maka mendiamkan akan dia daripada menuntut balas. Apabila orang ilmu dalamnya ada, beda lagi. Inya ibadah, sekadar ibadah. Ilmu, sekadar ilmu. Aku ini bahari menuntut ilmu tak wujud aja awak menanggalah aja. Tapi hati dan langkah Tuhan yang menolongi dan membantu supaya aku mau melangkah bukannya aku karena sehat kadang mudah-mudahan media nasihat banyak aja ya lo lihat dulu rumah banyak aja nasihat tapi batis kadang dapat langkah kawan melangkah apa nasihat sama orang tak anunya aku istirahat dulu rokok apa karena aja batukan karena bro nah karena brokoknya batuk berarti bro nah kayak itu aja kalian di rumah tuh banyak intinya di rumah 1, 2, 3 sehat-sehat tapi punya langkah ada pertolongan Tuhan kita lawan pulang inya kada nang melangkah ini pulang kada menyadari seorang melangkah itu bantuan Tuhan bukan karena kebaikan diri seorang. Apabila masih memandang kebaikan diri seorang melangkah dada, maka ini kurang pasti hendak minta balas ke Tuhan. Bahkan Tuhan kada memberi kena sarip. Muka ini Tuhan yang kau beribadah, muka ini aku ambil Tuhan ini amal duikam.
Unikam pada juang beri apa-apa doa aku yuk sudah. Itu kalau nyata. Nah, ini kurang ada di ilmu dalam hatinya. Sekadar luarnya aja, lalu diri seorang aja yang dipandang. Yang berduduk seorang, yang beramal seorang, yang belajar seorang, mendapat ilmu seorang, yang beribadah seorang, menyempurnakan ibadah, ilmu, berangkat seorang belajar. Itu akhirnya. Lalu apabila ya Tuhan pada membalik saring tuh Tuhan. Ambil jadi Tuhan nyawa jadi Tuhan sudah. Ambil jadi Tuhan. Apa ini Tuhan nyawa? Kita bes. Gawe jadi Tuhan magalangan kalau raja. Kita bes. Ya Tuhan berduit aja ngelapor Bunda. Bunda itu lain Tuhan cetak duit. Di alam Bunda kan ada duit. Anak minta duitnya Tuhan datangi bank, bawa pistol, atau parang mainan, tangkap kurang. Ini tangkap kurang dijamin orang makan. Ada lagi mencari duit, tangkap polisi, terus penjara gratis, ya loh, gratis lah, gratis, kuring gratis, kadang mikir listrik aja Tuhan. Ika hendak kayak ini kalau, ika hendak raja kita pegawai kada buyuk, ya masuk penjara. Bulanan ya Tuhan pemerintah menjamin listrik, banyak ledek, pamakan pemerintah menjamin sehari 3 kali, tapi bang gua balasnya ke aku pijit, membijit. Gratis kada ya Tuhan, gratis. Nah ya Tuhan ikan minta gratis, bakal karasan ya namanya ini. Kalau penjara gratis. Anak gara-gara nyawa juga. Itu lah. Dan disini yang kadang mendiamkan akan beda lawan orang, nah ada dalamnya, nah itu. Jadi bahari wajar aja bahari, wajibnya cari ilmunya, anggaran jangan lagi membaca kebaikan di diri. Kalau bahari anggap ada tahu, ada ilmunya, ada tahu ilmunya, wah ini tahu kebaikan diri itu kadang-kadang ada kebaikan juga dipandang dan diingatakan. Tahu ini dah cari gurunya bilang mana habis itu ada lawasan. Oh ya hujan pulang hari ini tuanya kecewa Allah kecewa dah ada mendiamkan. Apabila disini orang dia di dalam hatinya apapun nantinya gawi, walaupun bahari belajar menggunakan jasadnya juga, ini tahu bahwasanya jasadnya ini ada kebaikannya juga. Lalu dia belajar dengan guru. Apabila hasilnya maka dia mendiamkan akan dia daripada meminta balas lawan Tuhan dah. Jadi kita pasti minta balas. Aku aja bangun tah malam dingin, bangun tah malam beribadah pada waktu dingin. Hendak tadi supaya Tuhan lakas membalas dari upaya kebaikan diri seorang, yaitu bangun dan beribadah di malam hari. Itu dirinya mantap. Dan mendiamkan pada menuntut balas dan pahala sawab, karena bahwasanya ia bertambatan dengan pandangan kepada dirinya, bersalahan lagi lepas daripada pertambahan dirinya yang tiada memandang ia baginya akan dirinya dan wujud dirinya, dan tiada amal dan tiada kebaikan ihsan, maka tiada keluar lidahnya selama-lamanya. Itu tahu. Ini orang di dalam hatinya sudah ada tataran tahu sudah diri seorang ini ada kawan memberi manfaat, ada kawan memberi mutu. Kalau dahulu kali dia ilmunya, nggak seseorangnya menampar orang pintar, Pak. Dengan menampar
memberi bekas bintang kurang bekas tamparan itu bintang. Berarti seolah-olah seorang memberi ngolot bahari, wah ini menampar orang bintang gak ada kah? Itu tamparan seorang kada memberi mudarat tapi orang bintang. Ya tetap. Lalu disini dan amal yang berhadapnya tiada tolong dan ia baginya wujud dan tiada amal dan tiada kebaikan maka tiadalah keluar lidahnya selama-lamanya. Bisa. Jadinya gak amal itu kada lagi, wah Allah aku nak amal nah, aku minta upah kada lagi. Nah kita beda, yang merasa diri lagi, main diri seorang aja ada. Aku pernah belajar, aku jadi kau belajar tuh, tau gak, aku sehat. Karena aku ada nikmat sehat, umur ada, lalu mandang. Di situ dipandang saja, diingatakan terus dalam hati, ibadah aku jual, nang ini aku jual. Akhirnya apabila Allah ada memberi apa-apa, ambil itu lawan sarip tolong Tuhan. Beda lawan orang medih bantuan Tuhan. Nang ngarannya di bantuan orang nanti untung so dibantu. Nang ada dibantu itu untuk apa lagi dicari? Sudah dibantu orang tuh untuk. Artinya merasakan bantuan itu di diri itu maksudnya merasakan bantuan tadi. Bantuan Tuhan itu lawan kita 24 jam. Bantuan Tuhan cuma seorang terdinding, lalu kada kau merasa dan kada ingat dan kada kau melihat tadi. Cari gurunya nanti. Kalau sekadar baca kitab banyak aja. Cari gurunya. Saya kira nyaman seorang. Jadi seorang itu kada ada lagi memandang kebaikan diri seorang. Kalau yang nambah ibadahnya seorang ini jadi kau beribadah karena diberi Tuhan nikmat sehat. Ada sehat kalau kau beribadah, ada umur karena lalu kau beribadah. Ada aku ini beribadah dibantu Tuhan, jangan Tuhan kada membantu biar rumah di ke masjid kan kada jalan. Jadi bantuan Tuhan itu lawan kita 24 jam ada kita. Artinya yang tiada memandang kepadanya dan tiada asal tiada keluar daripada lidahnya tadi selama-lamanya. Dan karena inilah kata mu'alif wa man uqbira min bisad insanihi insanihi ta'ala lam yasmit tidak sa'a. Dan barang siapa masuk kepada jalan Allah Ta'ala padahal ia dipandangnya masuk tadi dengan langkah, dengan limpahan kebaikan Allah kepadanya, dan gaiblah inya kepada limpahan kebaikan tadi. Dan daripada melihat dirinya dan amal itu atas barang yang dikurniakan Tuhan. Nah beda. Ada tadi ini yang beribadah karena diri seorang. Aku jadi beribadah karena aku bahari bakas belajar. Jadi aku tahu ilmunya. Bahari pernah belajar. Nah yang bodoh ini aku amalkan. Berarti akibat aku bahari belajar. Lalu memandang baik. Tak baik pada orang yang pada belajar. Nah itu bahaya dan wah ini bahayanya. Pada waktu memakai tadi nama bahayanya. Ini jenis beda lagi. Barang siapa orang masuk kepada jalan Allah, padahal ia dipandangnya pada waktu ia masuk itu, inya lihat adalah limpahan atau bantuan kebaikan Allah lawan dirinya, dan saking mengitih kebaikan Tuhan, lalu inya kada melihat lagi gaib. Ia kada melihat lagi akan kebaikan dirinya kada melihat lagi. Ia daripada melihat dirinya dan amalnya kada lagi melihatnya. Ia bisi amal kada lagi. Nanti dirinya semata-mata bantuan Tuhan pada waktu beramal atau kada atau apa di luar itu. Nah lalu apa hasil? Atasnya barang nang dikurniai Tuhannya akan dia, padahal ia memandang ia kepada itu tadi niscaya tiada ia itu
dikeluhkan apabila jatuh jahat, apabila jahat tetapi dimudahkan lidah bergerak kepada menuntut daripada Allah, karena bahwasanya tiada melihat ia bagi amal, dan jikalau mengerjakan amal juga tiada ia memandang demikian itu, melainkan dengan wasitah karunia padilah Allah, padilahnya atau wasitah karunia. Nah, jadinya kan ada lagi diberi kurang ada apa lawan Allah, ada lagi ini gulung seharian bebas namanya waktu digawe apa diberi Tuhan gara jagi nggak ada apa ada gulung juga beda dua orang tadi yang seratus orang tadi. Lalu saya Tuhan sarik disariki Tuhan, seorang menyariki Tuhan, ada ini nggak ada izinnya ampun Pak amal mikir dibantu orang juga, terserah orangnya diterima orang nggak ada apa. Tapi nyanda ilmunya lengkap juga orang. Nah nanti pikir sudah juga, cuma pandangan hati diubah barakat menjadi seorang guru. Makanya pun sudah 40 itu sadang sudah mencari guru hati. Umur 40 sadang mencari guru hati, jangan mencari ilmu, jangan mencari guru luar. Tapi 40 itu kada jauh lagi pada nanti 40 Rasulullah 60 dulu 63 lah. Kalau orang di bawah 40 wajar aja masih mengandalkan kepintaran, menyembah hujah dalil ini sudah 40 toh beda sudah cara pikir. 40 masih mengandalkan otaknya jeleknya, kepintaran otak seorang ini itu bapak jangan sampai mati tuh kali juga ada orang 40 beda sudah yang diutamakan pandangan ingatan hati lawan tuh kan sudah ada yang ini 40 41 ke atas masih aja mengatakan kebaikan laku gawi seorang bayang aku bayang asar aku bayang maghrib tadi aku juga nah magawi ini aku tadi aku juga sampai ke dalam ada ke dalam hati lain dimuntung aja di dalam hati masuk aku ini jadi sembahyang bujur bahari aku belajar tuh ini kalau ini aku kau sembahyang karena bakas belajar tong melaku bahari aku belajar berarti memandang kebaikan diri yang bahari wah ini pulang pada waktu beribadah memandang kebaikan diri pulang akibat aku belajar bahari lalu aku kau beribadah aku kau beribadah sampai dalam hati baik sampai dalam hati jangan dimuntung oleh bapak tapi awam pasti dalam hati lalu jadi tiada pemegang selamanya karena inilah kata mu'alif dan siapa yang masuk kepada Allah Ta'ala masuk kepada ingatan hati lawan Allah tidak ada kawan pada mencari guru mencari guru aja belum tentu terima orang teorinya dia aja belum tentu nyoba ini teorinya kitab ini teorinya rumus teori ngarannya rumus saja terkadang nyawa ada paham terkadang ada paham terkadang ada yang paham ada yang ada yang paham untung yang ada untung juga untungnya apa untung tadi duduk apa di untung tadi duduk sedikit banyak kan taringan itu kan taringan itu bajulah taringan yang kata paham nanti bajul kepaketannya bajul taringan itu belajar teori aja tak balungnya berguru lawan seorang guru kenapa orang-orang bahari mengambil jalur tarekat jikir mengambil zikir ini mengambil zikir samania mengambil zikir qadiriyah itu bukannya mereka mengambil zikir-zikir atau masuk kepada tarekat bebuan aulia itu bukannya mereka hendak jadi wali kan
supaya mereka ini termasuk tergolong kelompok dari jikir-jikir yang mereka ambil tadi, supaya tergolong, bukannya jadi wali. Yang menentukan jadi wali memang Allah. Ada manusia. Artinya jikir orang mami teman dia ambil ini supaya digolongkan orang tempat kapal Tuhan semang ambil tadakatnya, ambil jikir ini salawatnya supaya ambil absi, ambil murda supaya bukannya hendak jadi wali kada, cuma supaya digolongkan termasuk daripada mereka. Itu termasuk dari mereka, artinya termasuk dari golongan mereka. Artinya jadi wali kada, cuma masuk golongan golongannya. Artinya karena cinta, masuk cinta saja. Orang dari mengambil jikir ini bukannya nak jadi wali kada, supaya mereka ini tergolong dapat syafaat dari orang yang mereka ambilita bersama dia. Jadi wali kada seorang, tapi tergolong nang kayak bubuan Tuhan saya semang, itu maksudnya. Yang banyak visi orang tutupan juga, apalagi seorang sebuting-buting kada baik. Biasa nang banyak kali tertutupan juga, kalau benar bubuan sama dia karena aku seorang sebagai anggota atau termasuk orang yang cinta lawan Tuhan saya semang, Tuhan saya Abu Qadir, Tuhan Junaid, dan wiridnya seorang biasa ya tertutupan juga lagi. Apalagi nang kali dekat lalu tujuan wirid nang apa itu buat wali-wali aja, bukan hendak jadi wali, kada nang hendak jadi menentukan wali atau kada itu Allah. Cuma seorang itu melambangkan ketujuh, umpama lawan Ahmad Badawi ketujuh baca salah satu wirid tarikatnya seperti salawat Badawiyah. Bukannya seorang dengan barakat baca salawat tarekat Badawi itu jadi wali, karena supaya seorang tergolong diakui sidin sebagai orang angkat tujuh lawan Syekh Ahmad Badawi itu. Nah, tetap menjadi wali ada lagi kawan walinya. Nah, ada wala mbak turun rumah aja penjenak macam sanggup lah jadi wali. Awal nampek nang umpat kurang umpat kurang ya dah jikir mana apa ini itu supaya mengikis karak hati itu dikikis, supaya dengan karak hati tak kikis seorang kada lagi mete kebaikan diri seorang itu tak. Jadi makanya sama dia tarekat sama dia jikir ini. Nah, artinya sama dia bahari Tuhan saya senang aja sedih membersihkan diri sendiri selain pada latihan riyadhah dan lain sebagainya, sedih mengamalkan wirid nang didapat sedih dari Rasulullah. Sedih jadi wali seorang kada, tapi akibat seorang mengambil wirid beliau mengamalkan dalam artian seorang hendak membersihi ampun seorang, tapi memakai ampun beliau karena seorang ketujuh dosen jadi tergolong orang jin cinta menjadi wali. Urusan Tuhan jadi wali, gak jadi wali apa urusan Tuhan cinta. Jangan ada cita-cita jadi wali para kawan. Itu berbahaya tidak lah. Makanya orang baca wirid ini, baca ini, kenapa? Karena itu sangat penting supaya seorang itu dalam beribadah dan di luar ibadah kada ada lagi memandang kebaikan diri seorang. Mau kata ada nang di wiridnya dia merasa seorang aja tak. Makanya orang kaya sekali nyawa membaca Al-Quran aja dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan kalimatnya auzubillah.
wahai Allah, aku berlindung lawan pian. Nah, berarti taharat Tuhan sudah pada seorang, iyalah. Nah, taharat Tuhan berarti seorang dengan mengucap auzubillah itu berarti seorang sudah meminta pertolongan lawan Tuhan, dan seorang sudah mengakui diri seorang kadada kemampuan taharat Tuhan. Jangannya seorang merasa taharat, seorang kadang membaca auzubillah lagi, salah Al-Quran dia kayak dibaca lagi, taharat seorang sudah. Lalu pulang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih. Dengan nama Allah adalah nama seorang. Dengan nama Allah, apabila kada dimulai dengan nama Allah maka barakahnya sedikit. Nampak di seorang dengan menyebut nama Allah menjadi barakah. Belum baca Quran. Zikir, itu istighfar, itu salawat, itu salah satu obat. Makin banyak obat bagus nanti. Rawat Al-Quran, zikir, yang sunat, puasa sunat. Nah ini obatnya nanti. Supaya tak kikis hijab yang ada dalam hati. Hijab dalam hati kita buka. Jadi pun apa-apa tuh seorang ada lagi mimpi kebaikan diri seorang. Anda ada kita ini diri seorang. Oh, bahari Jadi siapa nantinya ikutannya luar aja, maka apabila diberi Tuhan sesuatu yang kada baik, pasti nuntutnya menyumpah. Tuhan, aku sudah beribadah 20 tahun, sempurna ibadahku sudah menurut ilmu yang aku tuntut bahari. Kenapa aku hari ini duit kadada, rezeki kadada, apa kadada, menyumpah sudah. Aku uyuh Tuhan. Sebentar malam beribadah, kurang gulingan aku beribadah. Kenapa aku kan dapat apa-apa? Soalnya nang gulingan tuh bang bangun dapat rezeki, aku nang kada, nyumpah. Inilah bahayanya orang basic luar, tapi ilmu dalam ada menyimbanginya, apa bahaya? Apabila disebut pulang orang ini mengetahui masuk kepada jalan Allah Ta'ala tadi, artinya hatinya luarnya ini menggawi satu kebaikan atau amal, tapi di dalam hatinya inya yang dipandang kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan, tapi itu kada kawa. Kenapa? Kecuali nyawa hati nyawa tuh jangan ibarat batu tuh. Kurang ada kalau bahari booming batu apa ngalanya atau kecubung apa tuh apa? Batu apa bahari nang booming tak? Batu cincinnya cincin apa? Nah kalau bahari nang bono atas apa nganya tuh batu apa tuh? Aking nyaman, apa yang sakit padanya nyaman. Itu batunya tuh kusuk kurang hendak mengambil kilaunya dan pancarnya, gosok batu kayak gurinda. Asalnya batu tulang kayak ini kenalnya, timbulan kayak kaleng, ujung kayak kaleng gini. Asalnya gonol, timbulan kayak ini. Asalnya inya merasa dirinya ya, akhirnya merasa dirinya paling halus. Ada seorang kada wayah ini berbahari nang kayaknya baik ibadah kayak ini juga nama ibadah seorang akibat sehat, akibat umur ada, akibat ilmu ada, sesuai ilmu. Nah balawasan kayaknya bakit nang kayaknya digosok orang halus hasilnya, mencari yang baik, tapi pancarnya terkumpul, hasilnya kayak batunya nah.
gosok. Yang paling baik saya ini aja. Terus artinya apa? Artinya keakuan dirinya imbah digosok, menggosok tadi macam-macam, salawat, zikir, istighfar, baca Quran, yang sunnah, puasa sunnah, apa nama mampunya, ada bisi wirid aja tak, termasuk gurinda dan ampalas menggosok batu tadi. Nah, itu gosokannya salawat, Al-Quran, zikir, aja tak. Selama itu kada dimasukin, selama itu juga batu tadi kada mau, kada tercapai aja. Nyawa dapat batu anak di rumah. Mun nyawa anak membentuk batu pasti mau kada mau nyawa mendatangi orang nang BC Gurinda. Tahu Gurinda kan? Gerindra kan empatlah Gurinda itu kan nyaman, batu aja nyala dapatnya. Jangan batu manusia aja mengikut kan kata-kata kalau beda surung tangan. Anak mencari hasil yang baik, singgonolan batu asal. Ujung-ujungnya saya ini didapatnya. Kayaknya saja ini ujung-ujungnya. Nah itu artinya melambangkan asalnya seorang timbul seorang halus seorang ada di kata di batu ada digusuk-gusuk besi batu nang kayaknya anak nang mau berpuluh tahun ya nang kayak ini juga hasilnya ya kenapa ada digusuk mau digusuk batu tuh pasti halus membuangi nang rigapnya, membuangi ininya, membuangi uratnya. Nah itu tuh ya membalasinya pakai Gurinda empalas artinya banyak GBC ibadah. Tetap banyak GBC ibadah. Kalau kau banyak sedikit tapi rutin terjadi. Bangun kau banyak tuh bagus bang, rutin ulang Al-Quran, yang sunat, yang wajib, wirid atur waktu. Inilah penggosok batu tadi, penggosok hati. Hati ini harus diisi sebagaimana akal kita, otak. Kita mengisi otak. Nah, TV. Apa yang ditonton oleh mata terekam di otak. Terekamnya, malam esok jam sekian sinetron. Jam sekian ini sudah terprogram. Urusan Allah lawan kita di dalam hal. Nah, jadi hati ini pulang beda lawan yang tadi. Beda yang tadi. Jadi memasukkannya pula memprogramnya jadi berzikir, baca Quran, baca istighfar, baca selawat. Itulah batunya. Ampalas nang pajang menggosok mukada picak balalawas. Maka picak ini berbahaya. Man kana bid dunya a'ma wa bil akhiratil a'ma. Siapa yang di dunia ingat hatinya kada kau ingat lawan Tuhan, kada kau memandang lawan Tuhan, kada kau menghadirkan lawan Tuhan, hatinya lawan Tuhan, lawan Nabi, maka dibangkit di akhirat nanti dalam keadaan bijak biru. Berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Nabi, jangan ada melihat dirinya. Menjadi dunia sudah bijak. Nanti bahaya kalau aku dunia bijak. Arti bijak itu maka Nabi dunia akma, mata hatinya bijak di dunia. Ada kau mengingat Tuhan dalam sembahyang aja, ada kau ingat. Apalagi baca zikir, apalagi baca Quran, apalagi baca surah. Pernah muncul kayak Pak, gawi aja dulu. Tapi rutin, seorang ada berguru, baca
ambil teori-teorinya, bangun belajar ilmu hadis, ujar guru hadis melajari bangsa membaca zikir sekian ini aja gawin itu. Beda kena nyombo guru, beda nama guru. Nyombo guru ini sama nangkaya nyawa di hadapan pamandi di antara mayat lawan pamandian. Jadi nang matur mayat ini si pamandi, dia pamandian bereng. Udah pamandian lantang akan. Maksudnya nama isi hati tadi nama mengatakan hati nyawa tadi si pamandian tadi mengatakan itu artinya bukan mengatakan hati kami ini ada barakat duduk aja sholat timbul ingat barakat duduk aja ingat. Hanya mau kawat cari guru nggak kaitan, mau kawat mau kada kawat beraya, mau kawat cari mau kada kawat pada ya, mana jadi pada aja, maka kalau kau mencari umur berapa sudah? Man kana fid dunya amma wa fil akhirati yuqasunna fil akhiratil a'ma. Siapa di dunia yang kada kamu mengingat Tuhan pada kebaikan dirinya, maka karena dia bangkit di akhirat nanti ke tujuh. Picak berjalan bahar, dibangkit dari kuburan menuju pada mahsyar bahar. Lawan mata yang ini picak juga. Pada waktu dibangkit daripada alam kubur menuju pada mahsyar, yang ini picak juga, yang ini sudahnya picak. Gara-gara di dunia matanya melihat, hatinya kada melihat atau kada ingat. Maksudnya apa? Mata ikamnya melihat. Kenapa mata hati kada melihat? Artinya ikamnya hati melihatnya artinya ikam umur ada lagi, waktu ada lagi. Kenapa ikam kada berusaha mencari anggaran hati seorang ingat. Cari gurunya kemana? Bawa kayu, jangan bawa makanan, bawa kayu. Cari gurunya, halo, ada dapat tanya. Siapa di dunia mata hati bijak, di akhirat mata kepala dan mata hati bijak kedua. Nah, orang jalan ke masar, rumah di pengurus kubur, masar umpamanya di Makkah sana, ketika langkah keserudo. Apa jadi keserodo? Kurang bijak itu kadang artinya kurang kadang basic keseimbang. Nanti tahu mata sebab kadusnya kedua balas sabalah aja bijak menikah mata satu atau kurang nggak di situ kadang lihat siapa tuh sabalah ada nggak banyak kan ya. Nah kali itu ya kadang gampang bijak. Aku menyebutkan mati tak pajam selama halamannya, maka apabila sudah tak pajam itu kan ada lagi bawaannya. Ada orang tempur hidup tuh ada dulu. Jadi pada waktu tak pajam kena ampun seorang ada nang tertanam di dalam hati. Jadi pada waktu tak pajam itu kena nang tertanam di hati ini tadi ini nang menarangi di alam ada yang dibangkit. Bijak pendawasan itu ya. Gampang. Jalan paling gampang pulang. Ya tadi baca istighfar rutin, bayang sunnah dibanyakin, baca Al-Quran semampunya. Kalau 30 juz ada. Mak jagoannya saya tadi kan bilang sakit. Ada barang anda. Bukan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah basila, sebelah mundur. Kipas kan pulang. Subuh guru aja. Pas mau tilang kada terus tentang kelambu lah. Tukang anunya kada terbawa sudah tuh bawa TV ke atas.
Jadi pokoknya melihatnya lah. Ada gampang nanti. Itu kawinnya aja ujung-ujung apa lah? Itu pun tadi berdasarkan ilmu duduk mau belajar di mana ada mendengar bahwasanya apabila berzikir ini nama melakukan itu termasuk ilmunya sudah. Nah, tapi mencari gurunya ada dapat mencari yang khusus ada tadinya kalian cari misalkan ada jalan yang paling nyaman itu salah itu cari guru banyak dia membaca selawat tapi zikir baca dua istighfar baca dua anu Al-Quran baca dua bayang sunat gawe selawat banyak ke pada selawat ini orang hidup yaitu Nabi Muhammad jadi maunya itu kan Nabi Muhammad menjadi gurunya mah menjawab bisi guru di dunia nah ahli nang bidangnya itu kadang ada bisi Nabi Muhammad menjadi gurunya luar dalam mungkin karena beliau itu beliau itu hidup itu tadi selawat benar mengkawan ada koler umur berapa jangan tentang tanam merundak ini maksudnya umur ya teman tanam merundak bukan masalah anum doa tuh hubung dua mayang kenapa aja hubung dua mayang wah ini niurunya habisan lalu kan lagi hubung mayang batang niur wah ini harganya 400.000 sebatang jika ada lagi hubung mayang tinggal kesan 400.000 sebutin pohon niur pun besi 1.000 rapun 1.000 kali 400.000 berapa hitung seorangnya gurunya kalau yang duitnya diturang ke pulang ini jadi 2 kali seorang aja jadi kayak seopong mayang tuh ada lagi ujar upung ujar mayang ujar upung madai mayang ujar upung aja mayang hati-hatilah kamu paling gugur saya nama dulu gugur kemana upung itu apa bungkus mayang enggak mayangnya ya yang jadi kambang jadi niur itu mayang tadi jadi inti sayanya banyak selawat banyak membaca dulu karena sambil banyak membaca banyak muntung melatih menyebut dulu menyambat biar kada ingat banyak menyambat muntung pun banyak menyebut walau kada ingat apa karena Rasulullah itu mendengar itu selawat kita nah kalau Allah Ta'ala mendengar juga tapi kita bisa kada merasa kecuali atas bimbingan seorang guru nah, kalau Allah selawat kada apa-apa itu selawat Rasulullah mendengar aja seorang aja lagi nanti kalau kau jom baca 4 orang kalau kau jom 4 orang baca seorang kalau kau baca seorang 4 orang kalau kau 4 orang baca seorang nggak kalau baca bukunya nanti balik bacaannya nanti balik menyewakin atau berguru lawan Nabi Muhammad jadi gurunya mah baca aja betul baca aja hanya berian ya Allah ulun baca selawat tidak akan berhenti nak baca selawat kecuali kita berdua Nabi tapi jangan mengarambutnya dibandingkan tadi ya Allah dia kalau mendapat Nabi lu kadang baca selawat kecuali berdapat 2 Nabi sekalinya ini suka ada baca seorang ada baca selawat seorang kan berdos ada orang mau parabut kita aku nak sehari 10.000 aku udah sehari 1.000 artinya selama aku ada tamu lawan Nabi aku ada ambil baca selawat sehari aku udah ada tamu dan ada tamu kedua Nabi aku ambil membaca ini tetap baca aja dulu baca aja kenapa turang kenapa baca seorang
kena 4 orang, kena baca seorang. Kenapa aja jadi baca seorang 4 orang? Bangun di rumah seorang kawat dibaca nambah tasbih subhanallah, sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Amunnya orang nambah tarabang 4 orang lah, kau nanya sambil baca sakit apa? Ya, baca selawatnya nang 4 orang tadi. Tarabang sebuting, bas sebuting, muntung sebuting. Mana membaca, mana. Itu 4 orang ya lah. Mana orang gak bisa orang enggak. Dulu baca karena hanya naik sampai mengandalkan ingatan dan mengandalkan pikiran dan mengandalkan rasa. Ternyata dalam aturan dalam baca selawat itu kan banyak ragamnya. Beda. Cara membaca bujur aja sudah, hurufnya bujur aja ada apa entah. Ada bujur hurufnya bang, asal baca jadi pahala juga. Cuma ya tadi bang beda bang sedikit. Antara orang yang baik bujur bacaannya tak orang kada. Cuma ada karena ada tingkatannya pulang pada waktu selawatnya tak harus menggunakan pikiran, rasa. Pada waktu membaca pulang menggunakan 2 mata, 2 hati, harus kawan itu cari pulang gurunya di atasnya tak menang kita ini baca nampak buku atau ada buku kita ada bapak baca nanti tapi mau anak menggunakan rasa. Nah kalau menggunakan ingatan masih wajar. Banyak orang yang cakap Madinah umrah pernah melihat lawan mata kepala atau bertemu para aulia Allah yang tinggal di laut di Burma, tapi tidak bisa juga entah. Karena kadang-kadang mau main untuk main pikirannya dan main hati kena beda lagi. Itu harus berguru main hati. Makanya pada waktu nyoba selawat tentang di dalam hati harus ingat 2. Pada waktu baca apabila terbuat dengan Allah cepat-cepat ingat lawan Allah. Apabila lawan Nabi cepat-cepat ingat lawan kayak apa ingat dua Allah. Itu dari gurunya dulu, hanya gurunya menerang kan ingat 2 Nabi kayak apa. Dari gurunya menerang banyak kalimat apa pasti tak kumpul 2 apa aja. Sallallahu ala Muhammad, ada Allah ada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah juga sita Muhammad ada Allah Muhammad. Itu main hati sudah, jadi main untung lawan jasad, main pikiran ingat Madinah atau ingat lawan aulia Allah. Ingat hati, ingat lawan yang dibaca apabila Allah, apabila Muhammad ada Muhammad 2 nanti. Hatinya batu makan darah entah untuk kena lupa pindah gigi, asal gigi 2 pindah gigi 1 punya jalan datar gigi 3 amunnya jalannya lurus ada gigian lagi ya Obama. Jadi kita nanti hantar orang ada waktu baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Contoh kesannya ya Rabbi salli ya Rabb. Nah Rabb ini kan ngarantuh. Ini dasarnya kena tauhid dulu situ. Ilmu tauhid, tuntung tauhid masuk kepada sifat wahdaniyah. Dari sifat wahdaniyah ini kan ada guru. Nah, dari karena guru itu menjelaskan tentang wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma, wahdaniyatul sifat, dan wahdaniyatul jad. Artinya musyahadah al, musyahadah asma, musyahadah sifat, musyahadah jad. Jadi pada waktu ya Rabbi salli ala Muhammad ujar gurunya, ikan paling uyuh ingatan musyahadah itu ingatan, maksudnya ingatan dalam hati. Pada waktu ikan mengucap ya Rabb paling uyuh mana mengatakan
Af'al tuh. Ingat dua hal pada waktu ya Rob, ini ingat dua Allah ya Rob, ada Tuhan. Ya Rob enggak harus ingat lawan Tuhan. Paling uyuh pada waktu ya Rob ingat lawan kelakuan Tuhan. Pada waktu ya Rob itu seorang didoakan tuh, bukan mengatakan Tuhan atas langit itu kan berjam-jam Tuhan atas langit ini mengatakan Tuhan. Ya Rabbi sholli, enggak ada itu. Santai semuanya. Muhammad lagi datang. Jadi pada waktu itu dua namanya. Jadi hidup, jadi hilang selain pada nang dua. Selain pada nang dua ini dalam hati dan pada pikiran ada mau timbul. Jadi seolah kawan yang duanya itu aja. Setiap malam Tuhan ingat dua Tuhan. Gurunya ahli di bidang af'al pasti memberikan keterangan af'al. Apabila gurunya ahli di bidang asma memberikan penjelasan tentang asma pada waktu menyebut kalimat terbuat harantu ya Rabbi, ya Rabb, ya Asma dalam hatinya pada waktu untuk menyambut ya Rabb, hatinya ingat bahwasanya terjadi di alam ini tiada lain nama atur kecuali adalah Tuhan nama alam sirab tadi, termasuk daripada seluruh nama yang ada di dunia ya, termasuk daripada namanya. Hanya ingat dua ngaran Tuhan sudah. Jadi ada tadi ingat pada waktu ingat kelakuan pada waktu sholli ala Muhammad beda lagi ingatan. Beda lagi ingatan. Ya Rob beda juga. Ya Rabbi sholli ala, ya Rob beda ingatan. Sholli ala beda lagi ingatan. Ibarat makan berantu pindah gigi, kena pindah, kena datar, kena pindah. Nah dipindah itu apa? Ingatan hati. Nah hadirkan di hati. Jadi dihadirkan jadi yang lain karena mau ada mau hadir lagi yang lain selain pada 62. Itu tingkat keempat kena. Itu tingkat kelima mau ubah rasa. Imbah itu tingkat keenam beda lagi sampai 7 tingkat karena itulah 7 alam. 7 alam. Tapi dulu yang pertama nyawa bujur akan bacaan hurufnya bujur. Nah itu hurufnya jangan terselai. Jam berapa sudah? Subuh. Ewok lambu dia penyamuk bawah ada dipasangin asli di atas tenang 5 PK. Jadi waktu aing pulang dia gulingan aja langsung. Jadi kada bapak baca selawat, baca seorang, kalau kau baca seorang berkurang, punya hendak hati seorang pada kasih. Jangan kau membasuh hati itu cuma 2, Allah dan Rasul. Rasulnya Allah ini ya tadi salah satunya berzikir, baca istighfar, baca Al-Quran kan kalam Allah, kalam Allah kata, bayang sunat kawin Nabi, kata puasa sunat kawin Nabi, baca salawat kawin memujina Nabi. Dua ini nama membarasi kan? Dua macam ini nama membarasi. Jadi Allah Muhammad itu kan? Hanya karena nyawa main rasa. Kayak apa rasa Madinah harus ada di hadapan nyawa, mau ada balonnya kita. Cuman rasa tingkat kelima. Tapi itu puasanya ya tadi muti dulu, jangan makan yang lain. Main rasa. Subuh sudah. Subuh. Yang penting yang paling ringan aja. Berzikir, baca istighfar, baca Quran, baca sunat, puasa sunat, baca
baca selawat banyak-banyak di rumah. Ada bapak berniat pulang baca selawat, ya Allah ya Allah, ulun anu baca selawat ini ulun berniat bertawasul lawan selawat, mudahan ulun berdapat dan bermimpi lawan Rasulullah. Apabila kita supaya berdapat dulu nabi, supaya Allah yang akan berdapat bermimpi lawan berdapat dan bermimpi lawan nabi. Jadi seorang dulu bayar niat aja, kehendak aja, ahli juga niat kenapa ada berdapat dua nabi. Jatuhan apa jujurannya nyawa? Jujurannya apa? Ulun baca selawat sehari 1000, atau sehari 1000 tuh. Ada banyak kita mengurangnya sehari 1000. Nah ulun ada berhenti daripada baca selawat kecuali sudah berdapat lawan nabi. Apabila sudah berdapat ulun tambahi, itu jangan apabila sudah dapat ambil ulun bangun selawat kada. Mun sudah berdapat dan termimpi ulun ambil membaca 1000, tapi ulun tambahi 50. Mau dikit beda-beda umat kami untung saya juga jualan kan. Di kota mah orang tadi sama kota. Jadi mau nyawa hendak pulang. Nah harus asal baca aja dulu. Asal baca. Hendak nyawa kendaraan, nambah kendaraan dua nyawa. Pada waktu kendaraan nyawa banyak yang baca salah. Lawan. Kendaraan baca salah. Walaupun dalam hal hati mata kan bapak kanan kiri, namun mata sampai ke kanan bapak jam teranjang. Pacarannya aja sampai baca kendaraan, sampai baca salawat. Makan disuruh membaca itu untung talinga manda. Amun membaca sambil duduk ada bukunya. Amun membaca sambil berkendaraan kayak pemiti buku, berarti membaca sambil mata melihat jalan. Beda kalau membaca sambil duduk, baca di buku pun sambil berkendaraannya pada baca, kecuali yang hafal. Baca selawat termasuk baca syair, yang baca selawat juga yang intinya puji-pujian lawan nabi. Contoh, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana washtaqana lik. Ya Taibah itu artinya Taib itu itulah Madinah bahari sebelum mengganti ngaran Madinah. Ya Taibah ya dawal ayana, wahai Madinah, wahai Madinah, wahai Madinah. Ya Taibah ya dawal, wahai tanah Madinah yang memberikan, yang bisa menjadikan obat. Nah itu bahari. Jadi Taibah itu keluar sayanya bahari diberi orang Madinah itu penyakit, maka penyakit. Lalu keluarlah syair ya Taibah tadi. Taibah. Sayyidi ya Aba Bakarin Rabbukum bil qiyamah dhukhri ya Umar ibnihi bi umri wa kada Sayyidi Uthman. Sampai makadaran dah. Jadi ada kosong hanya jadi ibadah. Ingat kalau Sayyidi ya Aba Bakarin, ingat dulu Bakar walaupun ada suruh malik ya Taibah artinya Rasulullah. Sayyidi ya Aba Bakarin, Abu Bakar. Bil qiyamah dhukhri ya Umar, ingat pulang Umar walaupun ada suruh malik. Sayyidi Uthman, ingat pulang dulu Sayyidina Utsman walaupun ada suah malik. Melihat. Nah itu karena ada lawas yang tajajak ke kota Madinah. Karancakan menyambat ngaran bubuhannya tak. Bubuhannya yang disambat ini berataan berandak di Taibah atau di Taib atau Waini Madinah. Ya Ali ibn Abi Talib, ya
Mulai juga ini apa aja juga. Artinya sambil berjalan ingat doa Nabi, ingat doa Bakar, Utsman, Ali. Al-Hasan, betul. Husain bin Nabi, Qurratul Ain, ya syabab al-jannatain. Wahai Hasan dan Husain, dan Nabi Qurratain sampai itu bagaikan dua permata nama menyerupai Nabi. Sayyidina Hasan itu menyerupai Nabi dari ujung rambut kepala sampai pusat, menyerupai Nabi Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain menyerupai Nabi dari pusat sampai ke ujung betis. Makanya bakalan syababaini jannatain, dua pemuda ahli surga. Kalau saya terdapat nambah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terdapat 2 Hasan Husain saja pun untuk kenapa dapat kayak apa? Ya tadi baca dan belajar kita dikuyai orangnya, dikuyai. Jadi orang tuh ingat 2 orang tapi kuyai juga. Beda jalan apa duduk-duduk mengunjung kah? Mengunjung tapi dalam hati aja baca supaya jangan sampai kawan kealiman pula. Yang muncul ya Allah ya Azim. Jadi wak ngaran Tuhan di bawah-bawah tarik tuh kena. Ya Azim itu baik munyawana di paramai orang. Baca ya Azim tuh. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, qad hammana apa aja bentuk kejaliman orang dengan membaca ya Allah ya Azim, ya Allah yang maha besar, kebesaran pian kadada nang kawat menandingi kecuali pian nambah besar. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, sampian nang paling bonol. Qad hammana, sungguh kami mendapat suatu musibah, itu ada basic duka cita atau ada kesedihan karena garing, karena ada duit, karena dijolimi orang, berarti ada hammana, qad hammana, hammun azim. Ini nama ulang kami ini duka cita, anak sembahyang kada nyaman, anak makan kada nyaman. Kenapa? Utang kayak kata utang. Ya azim maksudnya. Wal manil summa ujung-ujungnya wal asabi sadu bayda al hasadu Saifulillah Ibnul Walid. Siapa nang dengki dua kami, maka urusannya kada lawan kami, tapi urusannya lawan Saifullah, itu nang bergelar pada Allah. Urusan kami serahkan lawan ngarannya, lawan panglima perang Islam di zaman Bahari, yaitu ngarannya Khalid bin Walid, nang bergelar pada Allah. Khalid bin Walidnya jujur aja sampatannya wah ini mati, tapi orangnya hidup, itu orang syuhada, mati syahid ini orang hidup. Ini nang turunnya, seorang duduknya, seorang menonton aja, ini nama kalahinya, itu pamannya. Itu ada nama bapak muntung gurung kata. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, Antal Azim, Azim Antal Zahar, Antal Latif, Latif Lam Tazal.
maha qadim, maha sedia. Antal qadim, sambil sedia terus, apa aja sedia. Lam tazal senantiasa qadim terus, antal latif pian maha halus, ulun galingna pian maha halus, menyembuhkan tanpa kelihatan. Ada kedokteran misalnya, itu maha kuasa Tuhan nang bakaran Allah latif. Dan latif. Latif ulun tazal senantiasa pian ini selalu lemah lembut dua kami. Berkenaan tak? Cukup aja dah. Karena kejauhan, karena may ikawnya. May ikawnya ba? Apa namanya tak? Mga buhaw ya. Cukup aja dah. Dan itu bapak belum sige bapak sebagai datang ta'ala. Dan mudah-mudahan lagi hajat kita di akhirat Allah. Dan tidak hidup iman mati bermusliman. Dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti. Bahwa sallallahu alaihi wasallam jadi antara Nabi Al-Fatihah. Baik, waktu dari malam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabi dinna wa ala nabi dinna wa ala nabi dinna wa ala nabi dinna kama na'udzu min syarri abada. Allahumma dullana Allahumma dullana bi rabbi Allahumma dullana bi rabbi mursyidin Allahumma dullana bi murabbin mursyidin Allahumma rabbana bi murabbin mursyidin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi lisanil jami'ati bi hadratil wasiyati salatan tunidu an jismina min jismi wa qalbina min qalbihi wa ruhina min ruhihi wa jasadina min jasadihi wa ta'udu barakatuha wa auladina ala auladina ya nur ij'alna min nur Allah la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi wa sallam la ilaha